Maka pelajaran yang berikutnya, yang kelima, al-fadilah as-sadisah, keutamaan yang keenam, raihatu fami shaimi min atyabir rih indallah, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah sangat harum. Maka mana pendalilannya? Hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, haddatsana Abu Nuaim anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah. Di sini rubaiyat dari Imam Al-Bukhari. Anil A'mash Sun ibnu Mihran an Abi Shalih Dakwan As-Samman Az-Zayyad an Abi Hurairah. Maka rubaiyah di Sahih Al-Bukhari mempunyai keutamaan. Keutamaannya sanadnya sangat pendek. Dan sanad yang pendek dinamakan dengan sanad Ali, itu sangat dicintai oleh para ulama. Maka dulu Imam Al-Bukhari berjalan jauh menuntut ilmu, mencari sanad yang Ali seperti sanad ini. Dari gurunya Abu Nuaim Fadl ibnu Dukain, yang mana dia di Tobaqah ke-9. Dari gurunya Imam Ahmad dan Yahya ibnu Ma'in. Kepada Al-A'mash di Tobaqah keberapa? Al-A'mash Tobaqah yang ke-5. An Abi Shalih Dakwan Tobaqah yang ke-3. Dari Abi Hurairah Tobaqah yang pertama. Maka sanad ini sedikit. Dan ini yang dulu diidam-idamkan oleh para ulama ahlul hadis. Sehingga disebutkan di tarikh dulu Imam Ibnu Ma'in di saat sakitnya dan dia tidak bisa memberikan hadis lagi, maka dia mengulang-ulang ucapan. Apa itu? Baitu khalin wa sanad ali. Maknanya mengidam-idamkan rumah yang kosong. Kenapa Yahya ibnu Ma'in atau para ulama menginginkan rumah yang kosong? Karena mereka da'i ilallah. Mereka menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis, butuh murajaah, butuh menghafal. Jika rumah berisik oleh anak-anak, ribut, kelahi, nggak bisa murajaah. Maka mereka mengatakan bait khali dan sanad ali dan sanad yang tinggi. Seperti di sini Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya kepada Nabi hanya 4 riwayat saja, 4 rawi saja kepada Nabi. Ini sanad ali. Maka disinilah dari hadis yang kita berikan. Lalu mana poin pendalilannya? Disebutkan di hadis, la khulufu fami shaimi indallahi atyaba min rihil misk. Maknanya bau mulut yang keluar dari mulut, lambung dari orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum dari misk. Maka poin pendalilannya di sini, keutamaan orang yang berpuasa apa? Bau mulutnya di sisi Allah lebih baik daripada bau misik itu. Namun di sisi manusia apa? Maaf, bau naga. Maka di saat berpuasa, apalagi bertemu asar, kaifa haluka ya akhi. Aduh, pusing. Kaifa ha makhrajnya keluar, ha. Kaifa haluka ya akhi. Ada kho-nya. Maka di sini bau naga. Itu bagi manusia. Namun di sisi Allah atyabu minal misk. Maka apa yang diinginkan di sini dengan la khulufu fami ra'ih? La khulufu fami sha'imin. Makna la khulufu fami sha'in, perubahan bau mulut yang ada di perut orang yang berpuasa. Disebutkan oleh para ulama dari ahli tib dan para ulama muhaddisin dulu mentafsirkan seperti itu. Sama. Apa? Bahwa lambung yang kita punya di sini, di saat kosong 4 jam, 5 jam, dia akan mengeluarkan asam. Karena lambung fungsinya di pelajaran biologi dulu apa? Mencernakan makanan. Apa yang kita makan, di mana kita mengunyah 33 kali. Setelah itu kita telan, maka masuk kepada lambung. Di lambung itu keluar asam laktat. Fungsinya apa? Untuk membantu menghancurkan dari roti, dari makanan daging yang kita makan. Kalau sendok ya rakus namanya. Sendok dimakan. Ya nggak bisa juga sama asam laktat. Memangnya anaconda. Kalau anaconda sepatu pun bisa hancur. Dimakan orang dengan sepatunya.
Alhasil di sini keluar asam laktat dan tidak ada pencernaan. Akhirnya lambung ini berbau asam. Maka dia naik ke mulut dan juga bakteria yang ada di mulut juga banyak. Tidak dengan minum dan dengan makan masuk ke mulut. Bakteria-bakteria yang tidak merugikan. Maka penuh di mulut ini bakteria dan asam laktat dari lambung dinamakan gastritis. Maka di saat bertemu dengan saudaranya, kaifa haluka, maka akan tercium bau. Namun di sisi Allah adalah khairun min rihil misk. Maka ini makna dari hadis ini, keutamaannya jelas. Apa? Harum, sangat lebih harum daripada misk. Kemudian setelah kita mengetahui kedudukan hadis ini dan apa makna dari hadis la khulufu fami shaimi atyabu indallah min rihil misk, itu di sisi Allah. Adapun di sisi manusia ya bau. Kemudian dari sisi hadis ini pun menjadi pendalilan bahwa al-misk min afdal anwa uturat. Bahwa misk itu dari sebaik-baiknya utur, sebaik-baiknya minyak wangi. Maka telah datang nas di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'idin Al-Khudri, atyabut tib al-misku. Atyabut tib al-misku. Sebaik-baiknya dari atib. Atib adalah pengharum ataupun utur ataupun minyak wangi. Sebaik-baiknya minyak wangi adalah al-misk. Al-misk adalah sebaik-baiknya minyak wangi. Maka ini menjadi pendalilan di dalam hadis tadi. Kata para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya, Nabi mengatakan permisalan mulut orang yang berpuasa itu harum di sisi Allah dimisalkan lebih baik daripada misk, menunjukkan bahwa misk adalah sebaik-baiknya parfum. Karena jika ada parfum yang lebih baik dari misk, Nabi akan memisalkan bagaimana mulut orang yang berpuasa di sisi Allah sangat harum. Maka di sini menjadi pendalilan misk secara mutlak alal itlaq dari parfum yang paling baik. Maka orang di zaman now justru malah menggunakan Casablanca, Diadora, Casanova, Calvin Klein dan yang lainnya. Padahal misk telah ada dan itu diitlakkan sebaik-baiknya dari pengharum. Maka selesai dari keutamaan yang kelima atau keenam. Dan sekarang kita masuk kepada keutamaan yang ketujuh. Keutamaan dari orang yang berpuasa yang ketujuh adalah doa as-shaim mustajab. Doanya orang yang berpuasa itu diijabahi. Apa makna mustajab? Diijabahi, dijawab oleh Allah. Maka pendalilannya di sini penulis masukkan hadis-hadis dari dua sahabat. Pertama dari Abi Hurairah dan yang kedua dari Anas ibnu Malik. Maka hadisnya menjadi sahih li ghairi dari dua jalan ini. Jalan yang pertama disebutkan oleh penulis dari Al-Uqaili. Maka disebutkan dari Al-Uqaili dan Al-Uqaili di sini di kitabnya Ad-Du'afa meriwayatkan dari Ibrahim ibni Abdullah hadatsana Abu Asim anil Hajjaj ibni Abi Utsman an Yahya ibni Abi Katsir dari Muhammad ibni Ali dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salasun da'watuhum au da'watul mustajab. Tiga orang yang doanya itu diijabahi. Yang da'watul musafir, wa da'watus shaim, wa da'watul mazlum. Tiga doa yang tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah akan dijawab oleh Allah. Pertama, doa orang yang musafir. Maka kita yang musafir dari Darmasraya, ada yang dari Muara Bungo ke Lubuk Linggau sekitar 6 jam, 5 jam. Adapun dari Darmasraya tambah 2 jam, berarti 7 jam. Maka dalam keadaan musafir, maka doa kita di safar mustajab. Ini nas dari hadis Abi Hurairah. Dan yang kedua,
dan ini poin pendalilan kita, wa da'watu shaim. Maka orang yang berpuasa doanya mustajab. Sehingga jika ditanya sampai kapan doanya itu mustajab, di lafaz wa da'watu shaim, kapan orang dihitung menjadi berpuasa? Mulai dari tulu'ul fajr ats-tsani ila ghurubisy syams. Maka mulai dari adzan yang kedua dihitung berpuasa sampai kepada adzan maghrib, itulah waktu doa yang mustajab. Maka ini yang menjadikan waktu bagi kita untuk berdoa mustajab. Dan ini tambih dan tidak akan berpanjang dalam permasalahan ini. Sebagian dulu kita waktu di Yaman, para tulabul ilm melaksanakan doa, justru sibuk doa di saat adzan. Dan ini kami dulu memperhatikan dari kelompok Al-Magharibah, sekutu. Punya darah sendiri kalian. Maka disebutkan atau kami lihat dari kelompok orang-orang dari Maghrib, dari Tunis, Aljazair, maka dari Libya juga, mereka sibuk berdoa. Di saat setelah adzan atau adzan, orang sibuk berbuka, dia berdoa. Maka ada memang riwayat yang menyebutkan dakwatu as-shaim, ini riwayat yang dari Abi Hurairah. Disebutkan di riwayat yang lain hina yuftir. Dakwatu shaim hatta yuftir di riwayat yang lain, dan itu yang kita ambil. Di riwayat yang dhaif dan syadz, as-shaim hatta yuftir diganti menjadi as-shaim hina yuftir. Doanya orang yang berpuasa di saat sedang berbuka. Maka riwayat ini riwayat yang syadz, berkesendirian Faraj Ibnu Fadalah, dan disebutkan oleh para ulama syadz. Maka yang benar bukan doa berpuasa di saat sedang berbuka, hina yuftir. Kalimat hina maknanya sedang berbuka, tetapi hatta yuftir. Dan hatta di sini apa? Yufidul ghayah. Maknanya orang yang berpuasa dari pagi sampai kepada adzan maghrib, sampai waktu berbuka. Karena hatta yufidul ghayah, memberikan makna sampai kepada berbuka. Maka di sini menjadi pendalilan waktu orang yang berbuka, waktu orang yang berpuasa doanya mustajab panjang. Mulai dari ba'dal fajr sampai menjelang maghrib. Maka berdoa apa saja. Mau bikin fitnah? Berdoa Allahumma zawijni. Nah, bikin fitnah kan? Nanti yang di atas pada marah. Alhasil, mau berdoa apa saja. Jadikan sabat fiddin. Berikan rizki yang halal melimpah. Dan doa-doa disabatkan ala din dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Maka waktunya kapan? Setelah adzan yang kedua sampai kepada maghrib. Dan yang ketiga siapa? Dakwatul mazlum, orang yang dizalimi. Maka orang yang dizalimi, doanya sangatlah diijabahi oleh Allah, tinggal menunggu waktu. Sehingga datang di riwayat Abi Hurairah yang nanti mungkin kita baca, yaqulu ta'ala lil mazlum la ansurannaka hatta walau ba'da hin. Pasti aku akan menolongmu wahai hambaku, meskipun aku memberikan waktu, menunggu sebentar saja. Maka intinya doa orang-orang yang madlum, maka doanya mustajab. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang datang dari Abi Hurairah, telah datang jalan yang lain. Hadis ini yang kita sebutkan, di sanadnya ada Yahya ibnu Abi Katsir dan dia mudallis. Dan kemudian datang dari jalan yang lain dari Abi Hurairah juga yang menguatkan riwayat ini dari jalan Abi Mujahid an Abi Mudillah an Abi Hurairah. Dan ini pun hadis ini dhaif karena Abu Mudillah majhul yang meriwayatkan dari Abi Hurairah. Maka dari dua jalan ini bisa naik kepada hasan, dan lafadznya hampir sama. Disebutkan oleh Nabi, salah satu dakwatuhum la turad, tiga orang yang doanya tidak disia-siakan dan akan dijawab, al-imamul adil. Ini beda lafaz. Dan as-shaim hatta yuftir, dan ini poin pendalilan kita, orang yang berpuasa sampai berbuka,
wa da'watal mazlum. Maka di sini ada tambahan imamul adil. Dan di sini sanadnya tadi dhaif, namun datang dari dua riwayat yang kami sebutkan tadi menjadi paling sedikit hasan li ghairi.